Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca ummul kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun salat. Rukun salat ini wajib kita ketahui bersama, wajib kita untuk mempraktekkannya, karena rukun salat menjadi landasan atau takaran salat kita dianggap sah atau tidak. Rukun salat itu sendiri terbagi menjadi 13. Namun 13 ini masih ada ulama lain mengatakan di situ ada 14. Ada juga yang mengatakan rukun salat berjumlah 17, 13, 14 ataupun 17 itu hanya berbeda dalam cara menghitungnya saja. Namun maksud dan tujuannya ketiga pendapat tersebut itu adalah sama. Kita akan bahas yang 13 terlebih dahulu. Rukun salat itu ada 13. Yang pertama itu adalah niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka rukun salat yang nomor 1 itu adalah niat. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Berdiri ini hanya diwajibkan, hanya dikhususkan untuk orang-orang yang dalam keadaan sehat walafiat. Namun kalau seandainya sakit atau ada uzur yang lain, maka berdiri ini tidaklah menjadi masalah. Ini diwajibkan hanya untuk sholat wajib, sholat fardu. Untuk sholat sunnah maka tidak diwajibkan. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Ketika kita sholat tentu kita melafalkan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram inilah niat di dalam hati kita baca. Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah termasuk rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin itu hukumnya adalah wajib karena termasuk rukun salat. Yang kelima yaitu ruku. Ruku dan tumakninah. Ketika kita ruku, maka di situ kita diwajibkan untuk tumaknina biqadri subhanallah, yaitu diam sejenak seukuran subhanallah. Ukuran ruku tersebut sekiranya dua telapak tangan ini sampai ke lutut, maka ruku tersebut sudah dianggap sah. Tidak harus untuk menyentuh lutut. Kemudian yang keenam
yaitu iktidal dan tumakninah. Ketika kita bangun daripada ruku, maka kita wajib untuk tumakninah, yaitu diam sejenak seukuran subhanallah. Kemudian yang ketujuh yaitu sujud, 2 kali sujud dan tumakninah. Dalam sujud ini ada 7 anggota badan kita yang harus nempel ke tanah, yang harus menyentuh ke tanah, yang harus menyentuh ke sajadah, yaitu pertama adalah dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung daripada kaki, jari-jari kaki. Maka 7 anggota tersebut harus menyentuh pada tanah. Yang ke-8 yaitu duduk di antara dan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud dan tumakninah, yaitu tumakninah diam sejenak seukuran subhanallah. Kemudian yang ke-9 yaitu tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Ketika kita sholat, maka wajib untuk membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Itu termasuk rukun sholat. Kemudian yang ke-10 yaitu salawat di tasyahud akhir. Yaitu salawat di tasyahud akhir, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Afdolnya adalah membaca salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ke-11 daripada rukunnya salat yaitu duduk saat baca tasyahud. Ketika kita baca tasyahud, maka kita diharuskan untuk duduk tak kala kita dalam keadaan sehat. Kemudian yang ke-12 yaitu salam. Ketika kita sholat, ketika salam dan sholat tersebut sholat sunnah ataupun sholat wajib, maka yang wajib hanya assalamualaikum warahmatullah, hanya yang pertama kali. Salam yang kedua itu adalah sunnah. Untuk sholat tahiyatul, untuk sholat jenazah maka ditambah wabarakatuh. Untuk jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu tartib. Arti di sini dari niat berurutan, tidak boleh untuk melangkah dari 1 ke 7 ke 3, maka hal tersebut tidak dianggap tartib. Kalau sudah tidak tartib, maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat yang mengatakan rukun sholat ada 13. Untuk pendapat yang mengatakan ada 14, itu beliau menghitungnya tumakninah dianggap menjadi rukun 1. Setelah 13 maka ditambah tumakninah, maka menjadi 14. Sedangkan yang mengatakan 17, beliau mengatakan setiap tumakninah ini dianggap 1. Ketika sudah 13 tambah lagi tumakninah 1, tumakninah 2, tumakninah 3 dan tumakninah 4, total adalah 17.
dalam 13 ini atau 14 ini ataupun 17 ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama rukun qalbi, yaitu tentang hati. Itu hanya ada satu, yaitu niat. Niat itu membacanya, melafadzkannya itu dalam hati. Yang kedua adalah qauli, yaitu ucapan. Ucapan tersebut itu ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat salawat di tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam. Jadi kelima-lima bacaan ini orang yang sholat wajib mendengar pribadi, imam maupun makmum. Maka kelima-lima ini wajib untuk diperdengarkan masing-masing orang yang sholat. Tidak harus teriak, yang penting si musalli itu mendengarnya. Dan yang terakhir daripada pembagian rukun sholat yaitu fi'li, gerakan, yaitu selain daripada niat dan yang bacaan, selain itu disebut dengan gerakan. Mungkin ini penjelasan singkat tentang rukun sholat. Ada yang lain yang bertanya? Tadi kan kita jelas ke 12 rukun sholat. 12 rukun sholat. Ya. Yang mana kalau tinggal di kota? Untuk pertanyaan berikutnya yaitu kalau seandainya kita lupa tidak mengerjakan saat sholat untuk rukunnya, dalam artian kita lupa dan kita ingat saat kita tasyahud akhir dan yang terlupakan termasuk rukun sholat, maka kita wajib untuk mengerjakannya. Contoh, ketika kita tasyahud akhir ternyata kita ingat pada rakaat kedua ternyata kita tidak melaksanakan ruku, maka sholat tersebut tidak dianggap sah kalau langsung salam. Akan tetapi dia berkewajiban untuk menambahi 1 rakaat. Kenapa? Dianggap 1 rakaat jika rukunnya itu terpenuhi. Itu ketika kita ingat sudah menjelang akan salam. Namun kalau seandainya kita ingat dan itu belum jauh, contohnya ketika kita sujud, misalnya sujud yang pertama kita ingat tadi belum ruku, maka orang tersebut wajib untuk berdiri kemudian melaksanakan ruku dan seterusnya. Maka ketika kita hendak salam, di situ pun masih disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Hukum sujud sahwi itu sendiri itu adalah sunnah. Mau dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan tidak masalah. Jadi kalau kita lupa maka kita wajib mengerjakannya kembali. Mungkin itu penjelasan tentang rukun salat. Mungkin ada yang akan ditanya kembali. Kepada Ustadz, yang ingin saya tanyakan seperti ini. Tadi kan yang terakhir dari rukun sholat itu tertib. Nah, seandainya ini pengalaman saya ya, seandainya saya sudah sholat melakukan rukun sholat itu dengan semuanya, berarti sholat saya diterima sah gitu. Nah, tapi ketika saya melakukan sholat itu kan seperti bacaan ruku itu kan 3 kali kan. Nah, tetapi pada saat ruku pertama saya membaca 3 kali. Nah, setelah ruku kedua saya membaca 2 kali. Itu gimana itu Ustaz? Sah atau tidak? Dalam sholat itu yang wajib dibaca itu hanya ada 5, yaitu takbiratul ihram, fatihah, tasyahud akhir, sholawat dan salam. Selain itu bacaan-bacaannya adalah sunnah. Seandainya pun kita sholat kita tidak membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, atau bahkan dia tidak melaksanakan tasyahud awal ataupun kunut, maka sholatnya itu tetap sah. Karena selain daripada ini, di situ hukumnya adalah sunnah. Jadi
Kalau kita lupa atau sengaja tidak membaca subhana rabbil a'la, subhana rabbil azimi, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kesahan salat kita. Jadi salat kita masih dianggap sah. Alhamdulillah sedikit ini, semoga dengan memahami rukun salat ini, salat kita akan menjadi sah sesuai dengan tuntunan syariat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.